Prequel, Mamang Edi, Ojek Terakhir. Bagian 1. Ojek, Tahu Bulat, dan Masalah Duniawi. Mamang Edi bukan ojek online biasa. Dia punya 3 prinsip hidup yang tidak bisa diganggu-gugat. 1. Jangan pernah antar penumpang yang mukanya mirip tuyul setelah maghrib. 2. Jangan lewat jalan pintas yang katanya lebih cepat, tapi sering bikin motor mati sendiri. 3. Dan yang paling penting, tahu bulat harus tetap hangat saat diantar. Mamang Edi dikenal sebagai ojek yang selalu tepat waktu dan bawa cemilan. Helmnya warna hijau, jaketnya juga hijau, tapi sepatunya Crocs warna pink. Warna itu katanya, biar setan ilfeel. Gue udah 2 kali nganter penumpang yang ternyata hantu. Tapi waktu itu gue bisa kabur karena si hantu geli ngeliat Crocs gue. Ujarnya bangga ke temannya, Mang Dodo, sesama ojek yang lebih sering nongkrong daripada narik. Suatu hari, Mamang Edi dapat pesanan dadakan. 1 kantong tahu bulat, dikirim ke Bu Nur, RT 03 RW 02. Wah, Bu Nur nih pelanggannya tahu bulat sejati, gumam Mamang Edi sambil mengemasi dagangan. Yang gak dia tahu, malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Dan di Simpang Celaka, malam Jumat Kliwon berarti akses setan dibuka full bandwidth. Bagian 2, Jalan Pintas dan Penumpang Misterius. Dalam perjalanan, Mamang Edi disetop seseorang. Pria tinggi, berjubah hitam, dan mukanya gak kelihatan. Bang, antar saya ke Simpang Celaka. Ya, katanya dengan suara berat seperti iklan rokok. Mamang Edi sebenarnya udah mau nolak, tapi karena target hariannya belum tercapai, dia setengah rela dan setengah pasrah. Ya udah naik. Tapi jangan kentut, ya. Abis gorengan nih motor kerasa banget getarannya, canda Mamang Edi, mencoba meringankan suasana. Pria itu naik tanpa suara. Anehnya, jok belakang langsung dingin. Suhu di sekitar Mamang Edi juga berubah drastis, padahal biasanya kalau bawa penumpang berat, justru motor jadi panas. Kali ini, sebaliknya. Setibanya di Simpang Celaka, penumpang itu turun dan menghilang. Bukan jalan pelan, bukan kabur, bukan ngumpet. Menghilang. Ya Allah, ini jangan-jangan. Gumam Mamang Edi, lututnya gemetar, tapi mulutnya masih sempat nyari aqua. Belum sempat dia jalan lagi, sebuah mobil hitam melaju kencang dari arah berlawanan, tanpa lampu, tanpa suara, dan bruk. Bagian 3, Kejadian Terakhir. Seketika dunia gelap. Suara klakson, orang berteriak, dan tahu bulat berhamburan di aspal. Sebagian menggelinding seperti bola bowling kecil. Tapi anehnya, Mamang Edi masih bisa melihat semuanya. Ia berdiri, namun tubuhnya tergeletak. Ia melangkah ke tubuhnya yang berlumur darah. Lah, kok gue bisa lihat diri sendiri? Wah, ini emang bukan sinetron, ya? Pikirnya. Tiba-tiba suara menggema dari langit. Mamang Edi. Kau belum tenang. Waduh, jangan bilang gua udah ya gitu deh. Engkau masih punya urusan duniawi. Mamang Edi merenung sejenak, lalu berteriak. Tahu bulat gua belum diantar ke Bu Nur. Suara dari langit langsung terdiam. Bahkan malaikat yang sedang standby di loket masuk akhirat mendadak pos sambil melirik catatan. Baiklah. Engkau kembali ke bumi. Namun, sebagai arwah. Bagian 4, Arwah Ojek Online. Sejak saat itu, Mamang Edi resmi jadi arwah. Tapi bukan arwah biasa. Dia tetap pakai jaket ojol, helm, dan terus bawa kantong plastik tahu bulat.
Tapi tiap kali dia nyoba nganter ke rumah Bu Nur, ayam jago Bu Nur selalu ngejar dia kayak dikejar utang. Gua nggak ngerti ya, itu ayam dikasih santet kali, keluh Mamang Edi ke arwah tetangga sebelah kuburan. Maka setiap malam Jumat, Mamang Edi gentayangan di simpang celaka. Kadang bantuin pengendara biar gak nabrak, kadang cuma duduk di tiang listrik sambil nyemil tahu bayangan. Dan kalau ada ojol baru yang lewat, Mamang Edi suka nitip pesanan. "Bang, tolong anterin ini ke Bu Nur ya," bilang dari Edi. Tapi begitu ojolnya nengok, udah gak ada siapa-siapa. Cuma ada kantong plastik tahu bulat yang masih hangat. Bagian 5, epilog lucu dan mistis. Meski Mamang Edi sudah jadi arwah, jiwanya tetap seperti dulu. Sederhana, setia kerja, dan cinta tahu bulat. Warga sekitar mulai sadar kalau arwah di simpang celaka itu nggak jahat, cuma kangen kerja dan pengen tuntasin satu delivery terakhir. Sejak itu, orang-orang mulai naruh tahu bulat tiap malam Jumat di tepi simpang. Anehnya, selalu hilang esok paginya. Tapi nggak ada yang berani ambil, karena takut tiba-tiba diikutin arwah yang ngambek. Maka Mamang Edi pun sekarang jadi semacam tempat ziarah ojek online. Kadang ada yang minta, tolong dikasih rating bintang 5 dari alam gaib. Kalimat penutup. Dan begitulah kisah Mamang Edi, sang ojek sejati yang bahkan mati pun tetap mau kerja. Bukan karena gak mau istirahat, tapi karena bagi Mamang Edi, tanggung, tinggal satu pesanan lagi.